Dan sekarang sedang viral di media-media internasional pernyataan putra mahkota Saudi Arabia, Muhammad bin Salman. Bin Salman ini mengatakan, "Nasyarna al-aqidat al-wahabiyah fil alam bi talabin minal gharb." Kami menyebarkan ideologi Wahabi di dunia karena permintaan Barat, karena pesanan Barat. Jadi memang ini pesanan Barat, Wahabi dan Syiah. Apakah Wahabi itu kafir? Kita mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang kelompok yang moderat, Islam wasati. Di antara bahwa Ahlus Sunnah ini moderat, tidak mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Kemudian pertanyaan ketiga, HTI. HTI ini apakah organisasi atau ideologi? Kiai Idrus Ramli. Ya, bagaimana pendapat Kiai dengan ungkapan Buya Hamka, seorang ulama kita yang mengatakan bahwa Wahabi itu adalah jurus yang digunakan Belanda untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Ya, ini bagaimana pendapat Kiai tentang perkataan Buya Hamka? Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sayap tengah dan kiri ya. Ini satu orang ini sudah berat kanan karena memang kita ekstrim kanan. Ini saya seleksi, mohon maaf, saya seleksi muka kita. Yang paling ganteng. Yang paling ini paling goreng. Oke, mohon maaf ya karena memang sedikit kok. Langsung disingkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burkan dari Lamlaga. Masih ingin saya katakan kepada Kiai Idrus Ramli, itu bagaimana pendapat Kiai tentang ada ustaz yang mengatakan bahwa Wahabi itu kafir. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini dari saya kiri. Dan satu lagi. Ini satu awal di depan sekali kita berikan kesempatan. Langsung ya. Ditujukan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin mengatakan kepada, ingin bertanya kepada Kiai kita Idrus Ramli. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya antara Muhammadiyah itu dengan NU itu sama-sama organisasi ormas. Begitu juga kita ketahui dengan HDI. HDI itu juga sebuah ormas, bukan ideologi. Jadi saya ingin mendengar sedikit bagaimana Kiai Idrus Ramli menanggapi HDI itu. Padahal itu sebuah organisasi dan bukan ideologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan ya pada saya. Pertama, pernyataan Buya Hamka bahwa Wahabi disebarkan di Indonesia itu oleh Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Apakah saya setuju? Sangat setuju. Jadi saya kira itu pernyataan benar. Dan memang Wahabi ini berdirinya kerajaan Saudi Arabia, ada kerjasama dengan Inggris. Jadi Inggris memang seperti diceritakan di dalam buku ya, dalam buku yang dibedah, dalam buku apa namanya, membedah penyimpangan dakwah Najd. Jadi memang ada kerjasama dengan Inggris. Dan sekarang sedang viral di media-media internasional pernyataan putra mahkota Saudi Arabia, Muhammad bin Salman. Bin Salman itu mengatakan, "Nasyarna al-aqidat al-wahabiyah fil alam bi talabin minal gharb." Kami menyebarkan ideologi Wahabi di dunia karena permintaan Barat, karena pesanan Barat. Jadi memang ini pesanan Barat, Wahabi dan Syiah. Nah,
Nah, di dunia ini sekarang ada dua ideologi yang berbahaya. Satunya Wahabi, satunya Syiah. Ada seorang ulama ya, Imam Abdullah Al-Haddad, ditanya Wahabi dengan Syiah lebih bagus mana? Mana yang lebih bagus atau lebih jelek? Ternyata beliau menjawab bahwa Wahabi dan Syiah itu ba'ratun maqsumatun nisfain. Wahabi dan Syiah adalah kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Kira-kira kalau ada kotoran dibelah jadi dua, yang paling baik yang mana itu? Sama-sama baik. Ini Wahabi dan Syiah ya. Ini pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua tadi apa pertanyaan kedua? Bukan itu ya. Apakah Wahabi itu kafir? Kita mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang kelompok yang moderat, Islam wasati. Di antara bahwa Ahlus Sunnah ini moderat, tidak mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Karena itu di dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab usuluddin maupun usulul fiqh diterangkan la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahil. Kita tidak punya konsep mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu artinya orang Islam yang belum kafir, ya. Bidzambin sebab perbuatan dosa yang dilakukan selama tidak menganggapnya halal. Karena itu kita ini tidak mengkafirkan Wahabi. Tetapi kita menganggap Wahabi ini adalah aliran sesat dan menyesatkan dan sangat berbahaya. Itu pendapat kita. Saya rasa ini sikap yang adil. Adapun golongan di luar kita, misalnya Wahabi, mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Syiah mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Khawarij mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Semua mengkafirkan. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan selama mereka tidak kafir. Tapi kalau kelompok-kelompok yang sudah kafir seperti Ahmadiyah, ya, pengikut Qadianiyah itu maksudnya Mirza Ghulam Ahmad, atau Syiah Ismailiyah, Syiahnya Bashar Assad ya, Syiah Duruz, Syiah Nusairyah, atau aliran-aliran yang kafir, ya itu gak perlu dikafirkan karena sudah kafir memang. Sudah kafir dan dianggap bukan ahlul qiblah. Itu mereka. Kemudian pertanyaan ketiga, HTI. HTI ini apakah organisasi atau ideologi? HTI ini organisasi tetapi membawa ideologi. Ideologinya beda ya dengan kita. Perbedaannya apa? HTI ini ideologinya Mu'tazilah di dalam masalah ketuhanan, masalah ikut Mu'tazilah. Karena HTI tidak beriman kepada Allah qadar. Takdir itu gak ada. Jadi dalam masalah ini Hizbut Tahrir sama dengan Syiah dan Mu'tazilah. Hizbut Tahrir juga tidak beriman kepada azab kubur. Siksa kubur kata mereka tidak ada. Ini Hizbut Tahrir. Ini kalau di dalam soal akidah banyak ya persoalan-persoalan akidah di dalam Hizbut Tahrir berbeda dengan kita. Jadi Hizbut Tahrir ini bukan organisasi. Kalau NU Muhammadiyah Al-Irsyad itu organisasi. Cuma awalnya NU Muhammadiyah Al-Irsyad ini mazhabnya dulu awalnya sama. Sama-sama Syafi'i, sama-sama Asy'ari, sama-sama Sufi. Kemudian di dalam perjalanan ya penumpang gelap masuk ke Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah itu apa namanya? Warna-warni Muhammadiyah yang masih sama dengan NU itu banyak. Di daerah Jawa Tengah, di daerah Lasem, yang rajin tahlilat, yasinan dan ziarah kubur Muhammadiyah. NU-nya agak nakal kata seorang kiai di sana. Bahkan di daerah kami di Jember,
Ada pimpinan Muhammadiyah ya tahlil, baca talqin, bahkan beliau gurunya ayah saya. Ya salam. Kiai memang dan keluarganya kiai tapi Muhammadiyah. Bahkan salah satu paman saya ada ketua Muhammadiyah di Jawa Timur, asalnya ya NU, pindah Muhammadiyah, ditanya sama paman satunya, kamu kok ikut Muhammadiyah? Saya kalau di NU gak bisa jadi ketua. Karena banyak saingan. Ikut Muhammadiyah langsung jadi ketua. Katanya begitu. Dan paman yang Muhammadiyah ini kalau ada keluarga meninggal untuk kenduri tahlil paling besar sumbangannya. Karenanya memang masalah kenduri tahlil Muhammadiyah itu warna-warni. Mungkin kalau yang Muhammadiyah, yang Wahabinya full ya, yang Wahabinya berapa persen misalnya, mungkin anti kenduri. Tapi kalau Muhammadiyah yang memang latar belakangnya aswaja, ya kendurian juga sebenarnya. Ini memang karena ini organisasi, ideologinya yang tergantung. Dan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini memang banyak penumpang gelap masuk ke dalamnya. Al-Irsyad seakan-akan Wahabi full, padahal awalnya bukan Wahabi. Muhammadiyah di sebagian daerah dicap Wahabi, di sebagian daerah. Tapi alhamdulillah sekarang ini, akhir-akhir ini Muhammadiyah ini mulai merapat kepada aswaja, kembali lagi lah kepada asalnya. Saya 4 bulan yang lalu seminar ya dengan Wahabi, dengan LDII dan Muhammadiyah di Sumatera, di Sulawesi Utara. Yang dari pihak Muhammadiyah ini mengatakan, Pak Kiai, saya dari pimpinan Muhammadiyah nggak mau dialog dengan NU. Mengapa? Kita sudah tahlil dan istighatsah. Masa kita masih digugat-gugat terus? Itu Sulawesi Utara itu ya. Jadi memang apa? Kata beliau, menurut beliau nggak ada gunanya menghabiskan energi bertengkar sesama umat Islam. Jadi sudah ada perubahan itu. Masalah bermazhab, dan ini jawaban saya karena ini waktu sudah habis 2 menit lagi. Ini yang mana ini? Oh, bukan saya ya, 2 menit. Karena waktu sudah habis, ini jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.